could turn back time, rewind if I could, make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day, I'd like to put a smile on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini masih dilakukan secara online ya Ananda semua. Oleh karena itu, kepada Ananda semua agar senantiasa menjaga kebersihan tubuh dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun dan senantiasa memakai masker jika berada di luar rumah ya Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semuanya, tangan di depan dada, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah soleh-soleha semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ayo siapa di antara anak-anak Ustazah yang masih ingat apa keteladanan Nabi Adam alaihi salam? Benar, kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam yang bisa kita pelajari adalah bahwasannya jika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sekarang Ustazah akan mengulang sedikit cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan seperti apa keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah kepada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah patung dan berhala. Nah, pada saat itu Allah mengutus Nabi Nuh sebagai nabi ketiga yang memberikan petunjuk yang benar bagi umatnya. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali menyembah Allah. Namun, seruan Nabi Nuh ini ditentang oleh umatnya, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Nabi Nuh tetap sabar dan tidak putus asa. Hari demi hari pun dilalui hingga lebih kurang 500 tahun berdakwah, namun hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memberi balasan kepada kaumnya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuatkan kapal yang sangat besar. Setiap kali orang kafir melewati Nabi Nuh, mereka akan menghina dan mengejeknya. Karena Nabi Nuh membuat kapal di atas gurun pasir. Padahal Nabi Nuh membuat kapal itu untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa banjir bandang. Nah, akhirnya Allah pun menurunkan banjir bandang tersebut selama 40 hari 40 malam. Semua yang menentang Nabi Nuh pun ditenggelamkan oleh Allah, termasuk anak dan istrinya. Nah, baiklah soleh-soleha, dari kisah Nabi Nuh alaihi salam tadi, sifat apa saja yang harus kita teladani? Ya, sifat yang harus kita teladani dari sifat Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memiliki sifat mulia,
yaitu sabar dan tidak putus asa. Selanjutnya, Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kita agar selalu bekerja keras. Nah, bekerja keras seperti apa? Yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz atau ustazah ya soleh-solehah. Nah, sampai di sini dapat dipahami kan soleh-solehah? Baiklah soleh-solehah semua, kita sudah belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengerjakan tugas. Untuk tugas antum di rumah, silahkan kerjakan di buku latihan ya soleh-solehah. Untuk soal yang pertama, kaum Nabi Nuh ditimpa bencana. Yang soal nomor 2, Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk menyembah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Nuh adalah membuat. Dan yang keempat, Nabi Nuh memiliki sifat. Nah, tugas tersebut dikerjakan di buku latihan ya soleh-solehah. Nanti tugasnya silakan difoto dan dikirim ke WA Ustazah. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you.